Setiap teknologi besar memiliki waktunya sendiri. Ia tidak muncul begitu saja. Ia berkembang perlahan mengikuti kesiapan manusia, mengikuti kemampuan kita untuk memahami, menggunakan, dan mengendalikannya. Namun, bagaimana jika waktu itu dimajukan puluhan tahun lebih awal? Bayangkan kecerdasan buatan sudah berkembang sejak tahun 90-an, bukan sebagai eksperimen, melainkan sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Apakah kita akan lebih siap menghadapi masa depan? Atau justru kehilangan kendali lebih cepat? Mari kita kembali ke masa itu, tahun 90-an. Layar komputer masih tebal, internet masih lambat. Sebagian besar orang, bahkan belum benar-benar terhubung satu sama lain. Namun di balik keterbatasan itu, ada sesuatu yang tidak seharusnya ada di zaman tersebut. Sebuah sistem yang mampu memahami bahasa manusia, belajar dari data, membantu mengambil keputusan. Kecerdasan buatan sudah hadir. Pada awalnya, teknologi ini mungkin hanya digunakan oleh kalangan tertentu, perusahaan besar, lembaga penelitian, pemerintah, karena meskipun kecerdasannya sudah maju, infrastruktur dunia belum siap, data masih terbatas, kecepatan internet belum memadai, perangkat keras masih mahal. Namun justru disitulah perubahan mulai terjadi. Dengan adanya kecerdasan buatan yang lebih maju dari zamannya, dorongan untuk mempercepat teknologi lain menjadi semakin kuat. Perusahaan mulai berinvestasi lebih besar. Pengembangan internet dipercepat, komputasi berkembang lebih cepat dari jalur normalnya. Karena untuk memanfaatkan kecerdasan buatan secara maksimal, dunia harus ikut berkembang. Memasuki awal tahun 2000-an, perubahan mulai terlihat lebih jelas. Internet berkembang lebih cepat dari yang kita kenal. Mesin pencari menjadi jauh lebih pintar sejak awal. Sistem rekomendasi mulai muncul lebih dini. Orang-orang mungkin belum sepenuhnya memahami cara kerjanya, namun mereka mulai merasakan manfaatnya. Pencarian informasi menjadi lebih akurat. Keputusan bisnis menjadi lebih terarah. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, teknologi mulai terasa mengerti kebutuhan manusia. Namun di sisi lain, ketergantungan mulai tumbuh lebih cepat. Karena ketika sebuah teknologi mampu memberikan jawaban dengan cepat, manusia cenderung mengandalkannya. Dan tanpa disadari, sebagian proses berpikir mulai bergeser. Bukan hilang, tetapi berubah. Memasuki tahun 2010-an, dunia mungkin sudah jauh lebih berbeda. Kecerdasan buatan tidak lagi hanya membantu, tetapi mulai memengaruhi banyak aspek kehidupan. Pendidikan berubah, sistem belajar menjadi lebih personal sejak awal. Setiap orang mendapatkan pendekatan yang disesuaikan dengan cara berpikirnya. Di satu sisi, ini meningkatkan kualitas pembelajaran. Namun di sisi lain, muncul pertanyaan, apakah manusia masih belajar berpikir atau hanya belajar mengikuti? Di dunia kerja, perubahan terasa lebih drastis. Banyak pekerjaan yang dalam sejarah kita baru tergantikan di era modern. Mungkin sudah mulai berubah jauh lebih awal. Otomatisasi terjadi lebih cepat. Beberapa peran manusia mulai berkurang sejak dini. Hal ini menciptakan dua kemungkinan yang berjalan bersamaan, kemajuan dan ketimpangan. Sebagian orang mampu beradaptasi dengan cepat. Mereka belajar menggunakan teknologi ini alat. Namun sebagian lainnya mulai tertinggal. Bukan karena mereka tidak mampu, tetapi karena perubahan datang terlalu cepat. Dan ketika perubahan terjadi lebih cepat dari kemampuan adaptasi manusia, muncul tekanan yang tidak selalu terlihat. Memasuki tahun 2020-an, dunia yang kita kenal mungkin sudah berada pada tingkat yang sangat berbeda. Kecerdasan buatan menjadi bagian dari hampir setiap keputusan. Dari hal sederhana seperti memilih informasi, hingga hal kompleks seperti strategi bisnis, kesehatan, bahkan kebijakan. Teknologi ini tidak hanya membantu manusia, ia mulai menjadi mitra dalam berpikir. Namun di titik ini, pertanyaan yang lebih dalam mulai muncul. Jika sejak awal manusia tumbuh bersama kecerdasan buatan yang sangat maju, apakah cara kita berpikir akan sama seperti sekarang? Karena selama ini, manusia berkembang melalui proses mencoba dan gagal, melalui pencarian, melalui kesalahan. Namun jika banyak jawaban sudah tersedia sejak awal, proses itu mungkin berubah. Bukan berarti manusia menjadi kurang cerdas. Namun cara kita memahami dunia bisa menjadi berbeda, lebih cepat, lebih efisien, namun mungkin lebih bergantung. Ketika sebuah teknologi muncul lebih cepat dari kesiapan sosial, regulasi dan pemahaman sering tertinggal. Di tahun 90-an, dunia belum memiliki kerangka yang kuat jika kecerdasan buatan sudah berkembang pesat sejak saat itu. Kemungkinan besar banyak keputusan penting diambil tanpa pemahaman yang cukup matang. Dan efeknya bisa terasa hingga sekarang. Karena teknologi tidak hanya mengubah alat yang kita gunakan. Ia mengubah cara kita hidup, cara kita bekerja, cara kita melihat diri sendiri. Pada akhirnya,
Bayangan dunia ini membawa kita pada satu pemikiran sederhana, bahwa kemajuan bukan hanya tentang seberapa cepat teknologi berkembang, tetapi juga tentang seberapa siap manusia untuk mengikutinya. Jika kecerdasan buatan benar-benar berkembang sejak tahun 90-an, dunia hari ini mungkin akan jauh lebih maju, lebih cepat, lebih efisien, lebih terhubung. Namun pertanyaannya tetap sama. Apakah manusia di dalamnya sudah memiliki waktu yang cukup untuk memahami semua itu? Karena terkadang, yang membuat sebuah teknologi benar-benar bermanfaat bukan hanya kecanggihannya, melainkan kesiapan manusia untuk menggunakannya dengan bijak.